Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali kita di pertemuan yang kedua ini, masih dalam mata kuliah yang sama, yakni praktikum Al-Quran dan Hadis. Baiklah saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan kita kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudara sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi perubahan kita yang terdahulu. Kemarin kita sudah sampai di poin yang keempat ya. Nah, pertemuan kedua ini akan kita lanjutkan. Mari sama-sama disimak di pertemuan kedua ini dengan mata kuliah yang sama. Ya. Poin yang kelima, ya. Di poin yang kelima ini adalah kewajiban mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran. Fenomena yang terjadi agaknya masih kita jumpai adanya sebagian dari kita yang ketika Al-Quran itu dibacakan berbeda dengan apa yang kita bahas kali ini. Bagaimana kita punya kewajiban untuk mendengarkan, ya, bukan hanya mendengarkan tapi juga memperhatikan. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana yang disebut dengan mendengarkan dan memperhatikan itu. Ini didasari oleh firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 204 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka ada dua kewajiban di situ. Yang pertama, fastami'u, maka dengarkanlah olehmu. Jadi kita dengar. Kewajiban yang kedua, Pak, wa ansitu, dan perhatikanlah olehmu. Ya, di sini disebutkan kalau diartikan perhatikanlah dengan tenang. Supaya apa? Pendengaran kita, perhatian kita itu akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas ya. Ayat ini jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila seseorang membacakan Al-Quran, maka semua yang hadir wajib istima', ya. Jadi timbangannya istama'a, bukan sami'a atau sima', ya. Istima'an, istima'. Bukan hanya simak, bukan hanya menyimak, tapi istima'. Maka ada
di ayat tadi fi'il amarnya istami'u, istama'a, istami'u, istami'u, ya. Nah, arti istima ya dalam beberapa kitab tafsir, antaranya dalam tafsir Al-Manar ya, yang ke-9 di halaman 552 dikemukakan istima itu lebih balaghah atau lebih tajam dari sekedar simak. Kalau simak itu dengar saja biasa. Jadi kalau disebut istima itu kandungan pengertiannya ada kesengajaan kita untuk mendengar. Ada niat kita untuk memusatkan perhatian kita supaya kita paham isinya. Jadi fastami'u lahu wa idza qura'al Qur'an fastami'u. Jadi bagaimana kita bukan hanya sekedar mendengar tapi apa namanya tadi? Ada upaya, ada niat untuk memusatkan perhatian kita. Dia disebut istima kalau kita sampai memahami isinya. Mungkin kita tidak tahu satu persatu kata ya, tapi kira-kira min idenya, pesan utamanya dari ayat yang dibaca itu tentang apa kita bisa memahaminya. Ini ya, makom istima ya, makom istima. Maka kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab, mungkin bisa dibantu dengan terjemah. Nah, maka dipersyarikatan ya sudah dilazimkan itu apabila dibacakan Al-Qur'an ya ada juga lazimnya itu ya kebiasaan itu membaca artinya karena tidak semua ya, jamaah atau pendengar itu paham ya bahasa Arab sehingga dia paham apa isi yang dibacakan, maka perlu juga dibacakan terjemahnya supaya apa, supaya istimak tadi dia sudah dengar dipusatkannya perhatiannya tapi tak tahu dia bahasa Arab. Nah, maka perlulah terjemah ya, dibacalah terjemahnya sehingga kita paham apa isinya. Nah, baik saudara-saudara sekalian. Kemudian di ayat tadi ada wa ansitu, insat ya. Diam. Diam dengan penuh perhatian, bukan hanya sekedar diam tapi tidur, ada juga sebagian ya. Dan memang kalau kita sudah mendengar baca Quran atau kita langsung membaca Al-Quran, cepat kali kita ngantuk itu ya. Jadi kalau susah tidur baca Quran. Mudah-mudahan cepat tidur ya. Jadi ansitu atau insa itu maknanya diam dengan penuh perhatian sehingga tidak ada pengaruh dari pikiran kita ya. Sehingga kita punya kemampuan untuk menguasai apa yang sedang dibaca. Wah, ini luar biasa ya. Jadi apa yang sedang dibaca itu seolah-olah kita berada di dalam suasana ayat itu. Nah, misalkan ayat itu bercerita tentang Bani Israel, ya, bagaimana kaum Bani Israel itu menentang Allah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita merasa berada di suasana itu, betapa bahasa kita itu apa namanya ngeyelnya, gitu katakan begitu. Bani Israel itu ketika diperintahkan menyembelih Baqarah, banyak pertanyaannya. Warnanya apa, dan segala macam ditanya. Padahal sikap orang beriman itu sami'na wa ata'na ya. Sehingga tidak terlalu, tidak semua masalah atau tema atau sesuatu itu harus dipertanyakan ya. Ada yang sifatnya harus dipertanyakan, tapi ada juga yang tidak, yang sifat kita adalah sami'na wa ata'na. Yang kalau sesuatu yang tidak perlu ditanyakan kita tanya, itu akhirnya menyulitkan. Itu yang terjadi pada Bani Israel di kisah Bani Israel yang disuruh Allah Subhanahu wa taala menyembelih sapi betina. Akhirnya ditanya sampai akhirnya ini sapinya belum pernah menggalas sawah. Wah, akhirnya mereka pun bingung. Sulit akhirnya. Nah, jadi bisa disimpulkan siapa yang mendengar dalam arti istima dan memperhatikan dalam arti insat atau ansitu ya, dengan cara demikian ya, fokus ya, pastilah akan paham ya, dan dapat merenungkan apa yang dibaca. Dan kalau kita sudah paham apa yang dibaca, kita renungkan, maka turunlah rahmat Allah kepada
kita semua. Baik saudara-saudara sekalian. Pada ayat lain di Al-Quran surah Shad ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Gitu ya. Quran surah Shad ayat 29 artinya ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah. Jadi Al-Quran itu barokah, keberkahan, mubarak. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, ya. Jadi ini sama pesannya, punya perhatian kepada ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini juga pesan yang sama di Quran surah Shad ayat 29. Baik, saudara saya sekalian, jelaslah bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Didengar. Untuk apa? Dipelajari. Apa yang dipelajari? Maksud-maksudnya. Apa yang diambil? Peringatan-peringatan yang diperlukan. Jadi di sana ada pelajaran, di sana ada peringatan-peringatan, ya. Nah, sehingga Al-Quran itu bermanfaat, ya, bukan hanya sekedar bacaan saja. Itu dia. Saudara-saudara sekalian. Masuk kita ke poin yang ke-6. Kalau tadi bagaimana kita wajib memperhatikan, ya, istimak, mendengar, ansit, memperhatikan, diam. Yang ke-6 ini ternyata ada kewajiban mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya, kewajiban mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kewajiban itu berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nah, biasanya kalau membaca hadis itu berbeda dengan membaca Al-Qur'an, ya. Kalau membaca hadis itu sama seperti kita berbicara, ya. Tetapi hukum-hukum membacanya itu tak hilang, ya, hukum membaca tak hilang, tetap sama dia. Tapi tidak dilakukan biasanya kalau hadis. Biasa saja seperti kita ceramah atau khutbah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi atau wa Turmudzi wa ghairuhum. Artinya yang terbaik di antara kamu ialah orang yang mempelajari. Nah, itu ada kata mempelajari. Siapa lagi yang terbaik itu? Yang mengajarkannya. Kata-kata terbaik ini punya arti wajib, ya. Jadi ada keluar hukum dari hadis ini, kewajiban apa? Belajar Quran, ya, dan mengajarkan Al-Quran itu. Dalam hadis lain juga Rasulullah pernah mengatakan, Addibu auladakum ala thalathi hisal. Ya, ada 3 hal yang wajib dididikkan orang tua kepada anaknya. Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran. Wa yu'allimuhul kitab. Itu kewajiban, ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Baik. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu Al-Qur'an adalah sumber, karena di sana ada proses belajar mengajar, maka Al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Karena sana ada proses KBM atau sekarang istilahnya PBM, ada proses di sana. Ada proses belajar mengajar. Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, maka berlakulah di sini sabda Rasulullah SAW yang artinya hendaklah kamu menjadi alim. Ya, posisi pertama kalau kita kata Rasulullah menjadi alim yang mengajarkan, atau muta'allim, atau muta'allim, atau orang yang belajar, atau yang ketiga ausami'an, atau orang yang mendengar. Wala takun rabian, dan janganlah kamu menjadi orang yang keempat,
fatahlik, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat dari. Nah, apa penjelasannya? Hadis ini menekankan jika dapat hendaklah kita menjadi orang alim. Maksud orang alim adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu alim, guru lah ya, guru, dosen, ustaz, ustazah, muallim, muallimah, ya, apalagi istilah-istilah yang ya, biasa di masyarakat. Kalau kita tidak bisa menjadi alim, orang yang mengajarkan, maka kita menjadi muta'allim, ta'alliman. Ya. Apa itu orang muta'alliman? Orang yang gemar belajar, semangat belajarnya tinggi. Ini menjadi murid. Kalau nggak bisa jadi guru, jadi murid. Ya, nggak bisa jadi ustadz, jadi mustami, pendengar. Kalau nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi murid, minimal kita menjadi sami atau mustami, orang yang suka mendengar pelajaran. Dan jangan jadi orang yang keempat. Apa maksudnya? Maksudnya tidak alim juga, bukan guru, bukan murid, tidak juga mendengar. Nah, inilah orang keempat. Tidak suka belajar dan tidak suka mendengar, orang yang demikian pasti akan binasa dan celaka. Nah, baik saudara-saudara sekalian, kita lanjut. Nah, di poin yang ketujuh ini ada kewajiban membaca Al-Quran dengan suara merdu, ya. Nah, ini ternyata Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengisyaratkan bagaimana agar umatnya itu membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan indah. Ya, karena Al-Quran itu mukjizat, ya, walaupun kemukjizatannya itu banyak sekali. Salah satunya apa? Ya, nada atau suara atau cara membaca yang baik itu punya pengaruh, ya, pada orang yang mendengarnya. Jadi, ya. Jadi contoh misalkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak diizinkan oleh Allah bagi sesuatu seperti yang diizinkannya kepada seorang nabi. Apa yang diizinkan Allah kepada nabi? Yakni orang yang merdu suaranya melakukan Al-Qur'an yang dibacanya dengan jahar. Inilah dia, ya. Jadi melakukan Al-Quran itu apa? Masyru', ya, disyariatkan. Karena ini punya pengaruh pada kehidupan beragama kita, ya. Jadi membaca Al-Quran nanti bagus dia, itu akan terbawa pada saat jadi imam, terbawa juga pada saat muadzin. Bayangkan kalau azan atau jadi imam itu tak ada lagunya, ya. Ini sangat tidak menarik, ya. Misalkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu kan tidak menarik. Hayya 'alas shalah. Nah, padahal kita akan mengajak orang. Setidaknya ada lagu di situ. Ya, ada nada sehingga orang tertarik. Makanya muadzin Nabi itu Bilal. Kenapa Bilal? Karena Bilal itu termasuk sahabat yang paling merdu suaranya. Kita juga kenal Nabi Daud alaihissalam, ya. Suaranya merdu sekali. Maka sahabat-sahabat Nabi juga, ya, samping Nabi Muhammad SAW, begitu juga para sahabat, berupaya bagaimana membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan suara yang merdu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Kemudian dari Barra juga, dari Barra bin Azib, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sabda, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Jadi di samping menuliskan Al-Quran itu dengan baik, tapi suara kita itu menghiasi Al-Quran. Suara yang baik itu menjadikan Al-Quran itu tambah, ya, tambah indah dia. Keindahan Al-Quran bukan hanya tulisannya, tapi bacaannya juga. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Maksudnya, bacalah Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Suara yang merdu. Suara yang indah. Sehingga kita tertarik mendengar. Begitu juga hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya orang yang paling baik suaranya membaca Al-Quran, ya, yang paling baik suaranya adalah apabila kamu dengar dia membaca, kamu anggap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bagusnya, ya, dia membaca Al-Quran, kemudian kita merasa orang inilah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa membacanya sangat bagus sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kemudian yang berikutnya hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Betapa sukarnya Rasulullah menerima wahyu ya di tempat yang terasing di Gua Hira misalnya seperti itu ya, harus mengasingkan diri ya dari masyarakat ya. Bukan gampang menerimanya begitu ya, banyak kejadian-kejadian, banyak kasus-kasus, banyak pertanyaan-pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, dan Al-Quran itu berat Rasulullah menerimanya, baik terus dalam langsung bertemu dengan malaikat walaupun dengan perantaraan, apalagi suara gemericing lonceng itu sangat berat Rasulullah, sehingga menjadi beban yang tidak ringan bagi Rasulullah ya. Jadi Al-Quran turun dalam kesedihan, maka bila kamu membacanya menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka buatlah seolah-olah kamu menangis dan lakukanlah ya. Orang yang tidak melakukan Al-Quran bukan dari kalangan kami. Baik saudara-saudari sekalian, ya, kita lanjutkan. Baik, lanjutkan ya. Kemudian ada riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain dari Ibnu Abu Mulaikah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah menanyakan kepada Nabi, apa pertanyaan dalam riwayat ini? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Orang yang tidak melakukan Al-Quran itu bukan dari golongan kami. Ujarnya. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abu Mulaikah, ya Aba Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau suaranya tidak baik? Tidak semua orang yang bagus baca suaranya. Nah, tapi ada yang kurang bagus atau harus latihan terlebih dahulu supaya bagus. Kemudian dia menjawab, ia berusaha membaik-baikkan suaranya sedapat mungkin. Artinya apa? Belajar terus. Jangan puas ya dengan kemampuan yang kita miliki, latih terus suara kita, bacaan kita supaya baik ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian demikianlah, dan menurut riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an senantiasa memilih atau menyuruh orang-orang yang merdu suaranya. Ya, di antara kita ini ada orang yang cakap aja suaranya udah merdu, apalagi membaca Al-Quran ya. Jadi Umar bin Khattab juga punya kebiasaan kalau dia menyuruh orang baca Al-Quran, dipilih orang yang paling merdu suaranya untuk membaca Al-Quran di hadapan orang banyak. Nah, ini artinya apa? Artinya memang ada keutamaan suara yang merdu itu dalam membaca. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan fadilah Al-Quran ya. Fadilah Al-Quran dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya Al-Quran itu lebih dicintai oleh Allah dari langit dan bumi dengan segala isinya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Nah, di sini kata-katanya lebih baik dari langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu pemberi syafaat yang diterima syafaatnya dan petunjuk yang diakui kebenarannya. Siapa yang menjadikan Al-Quran pemimpinnya, maka ia akan menuntunnya ke dalam surga, dan siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan menyeretnya masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, luar biasa ya. Kemudian kiranya mudah dipahami bahwa Al-Quran mempunyai hak syafaat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan syafaat. Al-Quran petunjuk yang paling benar jika dijadikan ikutan untuk menuntun orang masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jika Al-Quran diletakkan di belakang, tidak dijadikan panutan, maka Al-Quran akan menyeret orang dan menjerumuskannya ke dalam neraka.
Baik saudara-saudari sekalian, wallahu alam, nasuminallah wa fathun qarib. Demikian perkuliahan kita. Ya, sebelum saya tutup, ada tugas. Ya, wajibat. Tugas pekan kedua, ada 5 soal ini ya. Jelaskan pengertian istima' dan insat di Quran surah Al-A'raf 204 yang kita bahas tadi. Yang kedua, jelaskan maksud dari sabda Rasulullah SAW, artinya, hendaklah kamu menjadi orang alim, dan seterusnya. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, jelaskan hukum membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Jadi membaca Al-Quran dengan suara merdu, apa hukumnya? Dan sebutkan salah satu dalil yang mendukung hukum tersebut. Kemudian yang soal keempat, yang kelima, boleh digabung ya dengan voice note. Baca Al-Quran surah Al-A'raf 204-205. 204-205 dengan salah satu lagu tilawah. Jadi kalau Anda mampu tilawah, baca dengan tilawah. Atau dengan tartil, murattal, boleh juga. Yang Anda kuasai dengan lagu apa saja. Apakah bayati, nahwan, hijaz, dan lain-lain ya. Silakan kirim ke WAG. Begitu juga hadis Nabi. Ya, hadis Nabi tentang kewajiban mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Baca dengan biasa saja. Ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain-lain dari Utsman bin Affan. Inilah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.